Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tentang materi segi 4 dan segi 3. Dalam hal ini kita akan membahas tentang segi 4. Jenis-jenis segi 4 itu ada persegi, persegi panjang, jajar ginjang, kemudian trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Sedangkan untuk sifat-sifat segi 4, sifat persegi itu adalah setiap sisi yang berhadapan sejajar. Ini sejajar. Kemudian sisi yang berhadapan ini sama panjang, semua sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Masing-masing diagonal membagi dua bagian yang sama. Kemudian kedua diagonalnya berpotongan di tengah dan kedua diagonalnya saling tegak lurus. Memiliki simetri lipat sebanyak 4 dan memiliki simetri putar sebanyak 4 juga. Kemudian yang kedua, sifat-sifat persegi panjang, yaitu setiap pasang sisi yang berhadapan ini sejajar dan sisi yang berhadapan ini sama panjang. Kemudian sudutnya sama besar juga, yaitu 90 derajat. Masing-masing diagonal membagi dua sama besar. Kedua diagonalnya berpotongan di tengah. Selanjutnya, sifat berikutnya memiliki simetri lipat sebanyak 2 dan memiliki simetri putar sebanyak 2 juga. Berikutnya jajar ginjang. Sifat-sifatnya setiap pasang sisi yang berhadapan ini juga sejajar, ini sejajar. Kemudian sisi yang berhadapan juga sama besar. Sudut yang berhadapan ini sama besar yang berhadapan. Oke, tidak semua sudutnya sama besar, tapi yang berhadapannya sama besar. Kemudian masing-masing diagonal membagi dua bagian yang sama juga. Kedua diagonalnya ini berpotongan di tengah tetapi tidak saling tegak lurus. Memiliki simetri putar sebanyak 1. Selanjutnya sifat trapesium. Ada trapesium, sifatnya adalah sepasang sisi sejajar. Dia hanya memiliki sepasang sisi yang sejajar. Ini saja, ini sejajar. Yang lain tidak. Kemudian jumlah sudut antara dua sisi sejajar 180 derajat. Ini tambah itu 180 derajat. Ini tambah ini juga 180 derajat. Selanjutnya memiliki simetri putar sebanyak 1. Selanjutnya sifat-sifat belah ketupat. Setiap pasang sisi berhadapan sejajar. Setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar, ini sejajar dengan itu. Kemudian semua sisinya sama panjang. Semua sudut yang berhadapan ini sama besar, yang berhadapan yang sama besar. Kemudian diagonalnya masing-masing membagi daerah menjadi dua sama besar. Kemudian kedua diagonalnya juga berpotongan di tengah dan kedua diagonalnya ini saling tegak lurus. Memiliki simetri lipat sebanyak 2 dan memiliki simetri putar sebanyak 2. Selanjutnya layang-layang. Sifat-sifatnya adalah memiliki dua pasang sisi sama panjang, yaitu ini dengan itu, ini dengan itu sama panjang. Kemudian memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar, hanya sepasang saja, ini dengan ini sama sudutnya. Yaitu kemudian sebuah diagonal membagi dua bagian yang sama besar, hanya satu diagonal saja yang membagi dua sama besar itu. Kemudian kedua diagonalnya saling tegak lurus dan memiliki simetri lipat sebanyak
1, memiliki simetri putar sebanyak 1. Nah, setelah kita melihat dan mengetahui sifat-sifat segi 4, maka kita bisa menerapkan sifat-sifat itu untuk menyelesaikan soal-soalnya. Misalnya contohnya ada jajar ginjang. Diketahui jajar ginjang KLMN memiliki panjang KL 12 cm, panjang LM 10 cm, dan besar sudut KNM itu 140 derajat. Tentukan panjang ruas garis yang belum diketahui. Yang B, besar sudut yang belum diketahui. Oke, menurut sifat jajar ginjang, yaitu KL itu sama dengan MN. Ya, sisi yang berhadapan sama panjang, dan LM sama dengan KN. Maka panjang MN adalah 12 cm, panjang KN ini juga 10 cm. Selanjutnya besar sudut KNM ditambah besar sudut NKL ini 180 derajat. Ya, ini karena sudut dalam sepihak, jumlahnya 180 derajat. Kemudian sudut KNM itu 140 derajat diketahui, maka besar sudut NKL itu adalah 180 derajat dikurangi 40 derajat, diperoleh 40 derajat. Jadi sudut ini 40 derajat. Nah, menurut sifat jajar ginjang, sudut yang berhadapan sama besar, berarti ya sudut NKL ini 40 derajat, maka besar sudut NML ini itu juga 40 derajat, sedangkan sudut KLM adalah 140 derajat. Selanjutnya, perhatikan gambar trapesium berikut. DC banding AB adalah 3:5. DC banding AB 3:5. Tentukan besar sudut AD, sudut D dan panjang DC. Kita akan mencari besar sudut D. Oke, sudut D dicari. Kita tahu bahwa jumlah sudut antara dua sisi yang sejajar itu adalah 180 derajat. Berarti sudut A ditambah sudut D 180 derajat. Demikian juga sudut B ditambah sudut C juga 180 derajat. Karena yang ditanyakan D, ya kita pakai yang ini. Maka sudut A tambah sudut B D adalah 180 derajat. Nah, sudut A adalah 90 derajat karena di sini diketahui siku-siku. Maka besar sudut D-nya adalah 90 derajat. 180 derajat dikurangi 90, diperoleh 90 derajat. Selanjutnya, besar panjang DC itu adalah 3/5 dari panjang B karena diketahui perbandingannya itu. Maka besar panjang DC adalah 3/5 kali 25 diperoleh 15. Jadi panjang DC adalah 15 cm. Selanjutnya contoh hal ketiga. Perhatikan gambar belah ketupat di samping. Diketahui panjang AE 6 cm, panjang DE 8 cm, dan besar sudut B adalah 70 derajat. Tentukan panjang sisinya, besar sudutnya, panjang diagonalnya. Oke, panjang sisinya sekarang mencari panjang AD. Nah, nanti sisi belah ketupat itu sama. Panjang AD ini kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AD sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah DE kuadrat, yaitu AE nya itu adalah 6, AE kuadrat ditambah DE nya 8 kuadrat, sehingga adalah akar 36 ditambah 64, diperoleh akar 100 yaitu 10. Jadi panjang AD nya adalah 10. Sehingga karena sifat belah ketupat semua sisinya sama panjang, maka AD
sama dengan AB sama dengan BC sama dengan DC, itu 10 cm. Selanjutnya besar sudutnya, sudut B itu sama dengan sudut D karena berhadapan. Sudut yang berhadapan sama besar yaitu 70 derajat. Kemudian sudut A ditambah sudut B ini 180 derajat. Sudut dalam sepihak. Nah, karena sudut A-nya sudut B-nya adalah 70, maka besar sudut A-nya adalah 180 dikurangi 70, yaitu 110 derajat. Kemudian panjang diagonalnya AC AE tadi adalah 6, maka AC adalah 2 kali 6 yaitu 12. Kemudian DB, diagonal DB itu tadi DE nya 8, berarti EB nya juga 8, yaitu dengan demikian maka DB nya adalah 16. Selanjutnya contoh yang keempat, perhatikan gambar layang-layang berikut. Diketahui panjang AB 10, BC 17, AE 6. Tentukan panjang sisi, kemudian panjang diagonalnya. Selanjutnya panjang AB sama dengan panjang AD, sehingga panjang AD nya adalah 10. Nah, dengan demikian kemudian selanjutnya BC sama dengan DC. Nah, karena ini sama berarti panjang DC nya juga sama dengan itu, yaitu 17. Nah, kemudian mencari panjang BE. Panjang BE itu kita terapkan sifat teorema Pythagoras ya dari sini, yaitu akar dari AB kuadrat dikurangi AE kuadrat ya, yaitu AB nya tadi adalah 10 kuadrat dikurangi AE nya 6 kuadrat, yaitu akar dari 100 dikurangi 36 diperoleh akar 64 yaitu 8, sehingga panjang BD itu 2 kali BE yaitu 2 kali 8 16. Selanjutnya panjang EC kita cari, kita terapkan sifat teorema Pythagoras. Panjang EC sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi BE kuadrat, yaitu akar dari BC nya adalah 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat diperoleh akar dari 289 dikurangi 64 yaitu akar 225 yaitu 15 cm. Sehingga panjang AC itu adalah AE ditambah EC, yaitu diperoleh AE nya 6 ditambah 15 yaitu 21 cm. Nah, itu tadi beberapa contoh soal, dan ini ada soal untuk diselesaikan, dicoba untuk melatih keterampilan kita mengerjakan soal-soalnya. Demikian anak-anakku, marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.